Assalamualaikum, salam sehat bro. Ini video ketiga saya membahas booster ZK4KX. Ini sudah saya coba selama 2 hari 2 malam. Kesimpulannya, bila tidak menggunakan kipas, maksimum hanya di 2,5 ampere, karena pada saat 2,5 ampere suhunya sudah mencapai 85 derajat. Bila 2 ampere suhunya 77 derajat. Jadi akan saya coba ini, saya menggunakan kipas 5 volt. Oke, ini yang saya gunakan, ini murah, kalau tidak salah 9.000 harganya. Jadi 2 video sebelumnya addressnya ada pada deskripsi. Jadi sekarang akan saya bahas judulnya kemungkinan 4 kelebihan modul ini dibandingkan modul-modul lainnya. Yaitu pertama yang sudah dibahas ada kalibrasi volt ampere meter, jadi kalibrasi digital menggunakan potensiometer ini. Kemudian saya sebut saja yang kedua ada sensor suhunya. Kemudian ada ketiga ada short circuitnya, nanti bedanya apa dengan modul-modul umumnya. Keempat ada timernya, dan kelima ada pengatur dayanya. Oke, kita coba saja. Saya menggunakan charger laptop ini. Keluar api sedikit karena memang tidak ada saklarnya. Kalian lihat inputnya charger laptop 19,7. Terlihat bro? Oke bro, sudah saya pasang. Ini pengukur tegangan output. Bebannya bulb. Akan saya coba dahulu, kalian lihat cara setnya. Saya coba matikan, tinggal tekan potensiometer, ini on di indikatornya. Saya coba matikan, tampilannya masih ada displaynya. Ini memakan daya bila keadaan seperti ini sekitar 15 mA. Bila kita on kan, ini memakan daya sekitar 40 mA, jadi tanpa beban. Kemudian kita cek outputnya, inputnya 19 volt. Untuk mengecek outputnya kalian tekan switch. Ini merubah tampilan yang bawah, AH. Bila tekan SW sebentar, bila tekan SW sedikit lama akan tampil tampilan suhu. Nanti ini yang akan kita coba. Jadi suhu modul ini 35 derajat. Kemudian kita tekan sedikit lama, akan output. Oke, outputnya saya buat 10 volt saja. Kemudian yang kalian perhatikan, ini ada seperti CC modul-modul umumnya seperti ini. Pengaturan CC, caranya kalian perhatikan cara setnya. Kalian tekan sedikit sebentar tombol UI ini, tegangan dan arus. Kalian lihat sudah bisa ada pengaturannya. Kemudian untuk mengatur besarnya arus, kalian tekan UI sebentar, kemudian kita atur. Misalkan kita atur ini sudah set di 800 saja, kalian perhatikan. Setelah selesai bisa kalian langsung coba, atau kita tekan set. Jadi ini saya set 800 mili seperti modul pada umumnya. Paham ya bro? Jadi pada saat arus 800 mili, modul tidak mati tapi drop tegangannya karena ada pembatas arus sebesar 800 mA. Oke, kita coba saja. Saya beri beban. Kalian perhatikan, arusnya tinggal tekan saja, tinggal kita pilih. Arusnya 649. Kalian perhatikan, bila saya tambah beban, bila arusnya melebihi 800 mA, maka beban akan drop. Jadi fungsi-fungsi CC ini, fungsi CC seperti modul pada umumnya. Paham ya bro? Jadi bila beban kita kurangi, CC off dan kembali normal. Ini saya set lagi
arusnya, tekan UI ini. Oke, saya set maksimum saja untuk pengaturan arusnya. Saya tekan set lagi, udah pindah ke arus. Ini memang mutar lama sekali seperti potensio multi-turn. Oke, untuk mempercepat kita pindah saja. Kita buat, saya buat ini, saya buat 4 karena maksimum jadi dia berubah 4, jadi kita set 4 saja, 4 ampere. Kita klik set lagi, tegangan masih 10. Oke, perhatikan saya beri beban, maka dia tidak akan drop. Lalu kelebihan dari modul ini, saya matikan dahulu, dia sudah ada short circuitnya. Artinya kita bisa set pada saat arus melebihi yang kita set, maka output akan diputus. Tetap dijalankan seperti tadi, tapi benar-benar diputus. Oke, caranya kalian lihat. Jadi sekalian kalian perhatikan, kalian masuk ke menu setting, tekan tombol UI sedikit lama sampai tombol open on, seperti ini. Kemudian tekan switch SW. Ini kalian set input minimum atau over voltage detector. Kemudian yang kedua, OUP ini over voltage, jadi tegangan tidak melebihi 31 volt. Kemudian OCP ini over current. Nah, ini yang akan kita set, tapi nanti saja isinya apa saja. Kemudian OPP ini over power, jadi powernya juga dapat kita set, jadi tidak seperti pada modul lainnya tidak bisa. Kemudian ini OAP ini over capacity, kalian perhatikan ini keadaan off. Bila kita mau on kan, caranya kalian tekan potensiometer sedikit lama sampai tulisan off-nya hilang. Saya coba. Paham ya bro? Ini defaultnya 60 jam. Bila alat ini dipakai 60 jam maka akan mati otomatis atau off otomatis. Oke, saya kembalikan off saja. Jadi tinggal kalian tekan potensiometer sedikit lama sampai ini berubah. Kemudian setelah OHP ini timer, sama juga seperti tadi. Untuk mengaktifkannya tekan potensiometer sedikit lama. Kemudian kalian set defaultnya maksimum bisa 100 jam. Oke, saya matikan saja. Paham ya bro? Kelebihannya ada timer, ada suhu, kemudian ada short circuit nanti yang akan kita coba. Oke, saya tekan lagi, baru di set suhu. Ini sengaja saya set 80, sebetulnya ini bisa sampai 110. Tapi agar amannya saya set di 80 saja. Oke, kemudian saya tekan lagi SW. Ini merupakan tegangan input. Saya tekan lagi kalibrasi input, kalibrasi output. Kemudian saya tekan lagi kalibrasi arus. Oke, saya tekan lagi, kembali ke normal. Yang akan kita set yang tidak ada pada modul umumnya, yaitu arus short proteksi. Saya tekan SW, kita cari arus ini, dia maksimum. Saya contohkan saja, kita buat 1,1 ampere saja. Paham ya bro? Kalian perhatikan, bila untuk set tidak perlu di save, dia otomatis save. Beda dengan kalibrasi yang video saya sebelumnya. Jadi setelah kita set seperti ini, kita teruskan. Ini tadi yang salah saya, kalibrasi input, kalibrasi tegangan input, kalibrasi tegangan output, dan kalibrasi arus input dan output. Oke, kita kembali, saya tekan lebih lama tombol UI nya, sudah output. Tadi kita tes, kita
kita lihat tegangan outputnya 9,99. Yang percobaan pertama short circuitnya dengan pengaturan CC pada saat melebihi output tidak benar-benar off, dia hanya drop saja dan besar arus output sesuai CC yang kita atur. Jadi yang ini pada saat melebihi 1,1 ampere outputnya harusnya 0. Kita coba saja, kalian perhatikan. Sudah saya nyalakan, kalian perhatikan arus 600 masih oke, tegangan masih terbaca. Saya tambah beban, ya langsung mati. Paham ya bro? Ini kelebihan dari modul ini daripada modul-modul standar seperti ini. Oh, yang satu lagi, saya pengen ngecek arus kipas sebetulnya. Oke, saya set dahulu, saya ulang lagi. Saya set arus di maksimum saja karena saya ingin mencoba. Oke, kalian perhatikan suhunya sudah 40 derajat. Ini saya ingin mencoba kipas, saya belum mencoba, saya menggunakan 5 volt kipasnya, jadi saya manual saja. Jadi yang sudah saya coba 2 hari 2 malam, bila kita beri beban sebesar 1,2 saja, suhunya sudah mencapai 77 derajat. Saya tambah dahulu sampai 2 ampere. Oke, saya coba di 2,5 ampere saja. Kita perhatikan suhunya. Kalian perhatikan suhunya sudah 77 derajat. Ini bila saya diamkan bisa sampai 85 derajat, maka akan off otomatis karena saya set 80. Karena saya ingin mencoba kipas, saya matikan saja dahulu. Jadi bila menggunakan suhu 1,8, ini suhunya kira-kira 77 derajat. Oke, kita tunggu dahulu sampai turun benar 77 derajat. Kemudian akan saya coba kipas turunnya berapa derajat. Ini kipas 5 volt, saya beri kipas. Oke, lalu saya diamkan kembali. Kipas sudah menyala, saya diamkan kembali. Jadi yang sudah saya coba pada saat arus 1,8 suhu 77 derajat. Saya diamkan dahulu. Oke, setelah 1 jam saya rasa suhunya sudah tidak turun lagi. Ini bebannya saya pindah karena panas sekali. Jadi tadi pengaruh ke bodi. Dan kesimpulannya, modul ini dapat digunakan tanpa kipas menurut saya tentunya. Maksimum di 2 ampere, bisa di 3 ampere tapi suhunya bisa mencapai 85 derajat. Jadi bila kalian menggunakan sampai di atas 2 ampere atau 3 ampere continue, kalian wajib menggunakan kipas. Ini juga kipas yang paling murah. Jadi bila kalian menggunakan kipas yang speed tinggi, tentu suhunya akan turun lagi. Ini dayanya 100, arusnya 100 mA kipasnya. Jadi memang ini saya beli yang paling murah. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Saya tunggu komentarnya bila ada kekurangan. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.